Ya, sekarang gue mau cerita lagi soal tetangga gue di nomor 9. Cerita ini adalah cerita pengalaman pribadi beberapa tahun yang lalu. Tetangga gue ini rumahnya nomor 9 dan rumah yang gue tinggalin sekarang itu nomor 8. Tetangga gue ini tuh umurnya sekitaran 70 tahun sebelum dia meninggal dan dia tinggal sendiri karena dia itu nggak nikah. Tetangga gue ini cewek, gue panggilnya si nenek. Awal gue pindah ke sini dan ketemu dia tuh sosok yang ramah, baik, welcome gitu sama orang-orang baru di sekitarnya. Dan gue suka lihat dia jalan kaki pagi-pagi ataupun sore hari karena dulu tuh dia sewaktu muda aktif banget main badminton dan tenis. Kadang-kadang gue juga bantuin dia bawa belanjaannya. Kebetulan dia kalau belanja suka sendiri, gak ada yang bantuin. Dan kadang gue bantu juga bawain belanjaannya ke rumahnya. Sebulan sekali kalau gue perhatiin juga ada yang datang sih ke rumahnya. Ya entah itu keluarganya, ponakannya atau anak angkatnya, gue nggak tahu deh. Yang pasti gue taunya dia tinggal sendiri, dia nggak nikah dan dia nggak punya anak juga. Singkat cerita, bulan itu tuh gue nggak pernah lihat dia, jarang banget lihat dia keluar, nggak pernah lihat dia aktivitas lagi. Tapi ada anak muda yang suka jenguk dia. Dia ngakunya sih itu ponakannya. Seminggu sekali lah dia suka ngurusin, bawain belanjaan, ataupun ajak dia ke dokter. Karena si nenek ini beberapa bulan yang lalu tuh dia pernah jatuh dan kata dokter katanya kakinya patah, jadi dia nggak bisa jalan normal lagi seperti biasa. Mungkin dia nyuruh ponakannya atau dia bayar orang untuk merawat dia, gua nggak tahu. Singkat cerita, gua nggak pernah dengar kabar dia lagi dan gua nggak pernah juga lihat dia lagi aktivitas di luar rumah karena rumah kita berdempetan. Terkadang gue suka denger kayak dia ada aktivitas di dalam rumah, buka pintu atau apa gitu, tapi gue nggak pernah ngeliat orangnya. Singkat cerita, gue pulang sekolah dan paman gue bilang kalau si nenek ini udah meninggal dari 2 minggu yang lalu. Yang tahu dia meninggal tuh si orang yang suka gue lihat, anak muda itu. Ternyata dia keponakannya dari si nenek ini. Pas ditemuin meninggal tuh si nenek ini tuh lagi tiduran, dia jatuh dari ranjang dalam posisi tengkurap. Pas diketemuin si nenek itu udah membusuk karena kata dokter udah 2 minggu yang lalu meninggal. Dan ponakannya tuh kaget, katanya pas dia masuk suasana kamarnya itu berantakan banget, rumahnya itu berantakan banget, kotoran di mana-mana, bau pesing di mana-mana, dan roti makanan tuh berserakan. Emang miris kedengarannya karena ya banyak orang-orang yang tua di negara sini itu tinggal sendiri. Walaupun dia punya anak, terkadang anaknya itu tinggal jauh dan anaknya sibuk. Nggak seperti di negara kita mungkin. Kalau di negara kita kebanyakan anak kan ngurusin si orang tua, walaupun ya sesibuk-sibuknya mereka tetaplah ada baktinya sama orang tua. Tapi di sini tuh beda, mungkin beda culture. Ya gue sedikit kaget aja, nggak nyangka selama 2 minggu itu ternyata si nenek itu udah meninggal dan kita juga nggak tahu kabar ya karena dari beberapa bulan yang lalu tuh udah lost contact banget sama si nenek ini dan kita pikir si nenek ini tuh udah dibawa sama keluarganya tinggal sama mereka karena si nenek ini kakinya katanya patah. Nah selang waktu rumahnya dijual dan diisilah sama penghuni baru. Kebetulan penghuni baru ini dari Vietnam dan penghuni baru ini tuh punya anak umuran ya 2 tahun 3 tahun, gua nggak tahu pasti. Yang pasti gua kesana dan kenalan sama mereka. Setelah beberapa minggu gua ketemu lagi penghuni baru ini dan penghuni baru ini tuh cerita kalau anaknya tuh selalu melihat sosok nenek-nenek di kamarnya. Terkadang si nenek ini tuh jalan mundur mandir dari kamar ke kamar mandi, dari kamar ke dapur, dan si orang baru ini tuh nggak tahu ceritanya kalau sebelumnya ada yang pernah meninggal di rumah itu. Dia bilang setiap malam tuh anaknya pasti nangis karena anaknya tuh melihat si nenek-nenek ini mundar mandir di dalam rumah dan cuma si anaknya aja yang lihat karena orang tuanya tuh nggak bisa lihat. Sebenarnya mereka tuh dilema, mereka pengen pindah tapi mereka baru beli rumah itu.
Ya secara rumah di sini kan mahal dan agak susah juga cari rumah yang pas buat mereka dari segi harga dan lokasinya. Kebetulan di tempat gue ini tuh emang bagus banget lokasinya. Dan sampai sekarang si orang ini tuh kalau ketemu selalu menceritakan hal yang sama. Selalu anaknya itu diganggu sama si nenek ini. Dan gue bersyukur banget sebagai tetangganya. Gue nggak pernah melihat dan nggak pernah mendengar kalau si sosok nenek itu masih bergentayangan di rumahnya. Yang nggak dipungkiri, banyaklah cerita-cerita seperti ini yang dialamin sama si penghuni baru ketika mereka membeli sebuah rumah, tapi mereka tidak tahu ada cerita apa yang terjadi di rumah ini. Ya cuma itu aja cerita tentang si rumah nomor 9 ini. Sebenarnya gue masih banyak cerita-cerita yang lain, nanti gue ceritain lagi sama kalian, sekitaran cerita mistis.